Alhamdulillah, Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'alad dini kullihi walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Faya ibadallah, usini nafsi wa iyyakum bittaqwallah faqad fazal muttaqun. Wa qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul adzim. Alhamdulillah, ma'asyiral muslimin, jemaat yang dirahmati oleh Allah. Marilah pertama-tama kita panjatkan puja dan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita berbagai nikmat. Nikmat iman, nikmat Islam, dan nikmat kesehatan, sehingga kita semua pada hari Jumat yang berbahagia ini dapat berkumpul bersama di Masjid An-Nur untuk melaksanakan ibadah sholat Jumat berjamaah. Tak lupa salawat dan salam marilah kita haturkan kepada junjungan kita, Nabi kita Muhammad SAW. Semoga kita semua termasuk ke dalam orang-orang yang mendapatkan syafaat dari beliau di yaumil akhir kelak. Semoga kita semua dimudahkan di hari kebangkitan nanti, dan semoga kita semua dipermudah dalam timbangan kita nanti, dalam perhitungan di hari akhir nanti. Amin ya rabbal alamin. Jamaah Jumat yang dirahmati oleh Allah, hidup ini adalah perjalanan menuju Allah. Ini adalah journey to Allah. Kalau hidup kita ini adalah perjalanan, mungkin kita masih ingat ketika kita melaksanakan memperingati 17 Agustus ada jalan sehat, atau misalkan dalam pekan olahraga nasional, dalam olimpiade ada perlombaan lari, ada start dan ada finish. Maka hidup kita juga seperti itu, ada startnya atau awalnya, dan ada akhirnya atau finishnya. Mungkin kita memulai hidup kita tentu dengan dilahirkan oleh ibu kita, tetapi sejatinya perjuangan kita, perjalanan kita itu adalah ketika kita mulai dihitung amalan dan dosa-dosa kita, yaitu ketika kita masuk dalam usia balik. Dan finishnya tentunya ketika kita nanti berpulang ke rahmatullah, ketika kita meninggal dunia. Kembali kepada analogi di awal tadi, jika hidup ini adalah jalan sehat atau lomba lari tadi, maka seorang yang mau mengikuti perlombaan, dia tentu harus mempersiapkan dirinya. Orang yang ingin menjadi atlet hebat, maka dia perlu mempersiapkan fisiknya, mempersiapkan mentalnya, berlatih. Mungkin setidaknya ya pemanasan dululah sebelum melakukan perlombaan. Karena kalau dia langsung saja ikut lomba, mungkin dia bisa varises misalkan, atau kram, atau mungkin sesuatu lain yang tidak diinginkan. Kalau ingin menjadi atlet profesional, maka latihannya harus lebih keras, persiapannya harus lebih lama. Dia harus berlatih pada orang yang ahli. Mungkin pelatihnya didatangkan dari luar negeri, orang yang sudah pernah juara. Harus benar-benar sesuai dengan pola latihan sedemikian rupa yang terstruktur. Makanan juga harus dijaga dan lain sebagainya, supaya dia benar-benar bisa menjadi juara. Sama seperti kehidupan kita ini, kalau kita ingin kita menjadi juara, kalau kita ingin bisa mendapatkan ridho Allah,
maka kita harus mempersiapkan diri kita sebaik-baiknya. Kita harus mempersiapkan amalan-amalan kebaikan sebagai bekal kita ketika kita mencapai garis finish nanti. Kalau tadi belajarnya kepada pelatih profesional, maka kita belajar ilmu agama kepada ustadz-ustadz atau ulama-ulama yang memang paham pada ilmunya. Boleh belajar sendiri? Oh ya boleh. Tapi ketika kita belajar pada ahlinya tentu beda dengan kita belajar sendiri. Kita belajar dari orang yang sudah memiliki pengalaman, sudah memiliki ilmu, tentu beda dari kita belajar sendiri. Nah, kita sekarang ini sejatinya sedang terus bergerak. Kita ini sudah ada dalam perlombaan, sudah ada di dalam jalan sehat tadi. Dan garis finishnya masalahnya kita nggak ada yang tahu. Bisa aja tahun ini adalah garis finish kita, atau tahun depan, atau beberapa hari lagi, beberapa bulan lagi. Kita tidak ada yang tahu. Masalahnya sebagian besar dari kita, termasuk saya sendiri juga, gampang ke. Nanti aja lah. Sholat itu nanti aja. Masih ada hari esok, masih ada besok. Tobat itu nanti aja. Maksiat dulu aja sekarang. Seolah-olah kita yang paling tahu kapan Allah akan memanggil kita. Ngapain sholat malam? Nanti aja kalau udah tua. Iya, kalau kita diberikan umur sampai tua. Kalau tidak, seperti apa? Apakah kita sudah siap? Apakah kita sudah banyak bekal kita? Kok kita gampang kita merasa kita yang paling siap? Jadi para jemaah hadirin yang dirahmati oleh Allah, kita sebagai manusia ini seringkali lupa. Ya namanya manusia ya tempatnya lupa. Bahwa hidup kita ini sebenarnya hanya sementara dan kita pasti akan mencapai garis finish tadi. Lalu kita ini hanya fokus kepada urusan dunia saja. Kita fokus kepada urusan-urusan zahir saja. Manusia itu sebenarnya memiliki dua bagian, yaitu bagian berupa fisik atau jiwa, dan juga bagian berupa raga atau ruh. Makanya ada jiwa raga. Nah, dahulu sejarahnya manusia ini Allah ciptakan dari tanah. Tanah itu tidak memiliki kehidupan. Lalu Allah tiupkan ruh ke dalam tanah sehingga jadilah manusia. Jadi fisik kita ini sejatinya tanah. Adanya ruh ini yang membuat kita bisa hidup. Nah, tetapi kebanyakan manusia hanya memperbaiki fisiknya saja, lupa untuk memperbaiki ruhnya. Kita memperbaiki fisik itu dengan cara kita fokus pada penampilan kita. Kalau bisa baju kita yang paling bagus, yang bermerek, supaya orang lihat kita fisiknya bagus. Penampilan kita harus tampan, modis. Kita fokus pada fisik-fisiknya saja. Rumah kita harus yang paling megah. Kendaraan kita harus yang paling bagus. Semua hanya kita fokuskan pada fisik-fisiknya saja. Padahal kalau misalkan Allah mau ambil itu bisa. Kalau kemarin saya lihat itu video di Reels, itu ada seseorang di Palestina, di Gaza, rumahnya menghadap ke lautan. Ada sebelum itu, before dan after. Sebelumnya rumahnya ini sangat bagus, marmer pualam, kitchen setnya masih baru, tempat duduk dengan permadani indah, dengan view langsung ke lautan Gaza itu. Lalu afternya adalah dibom ya, hancur, tidak tersisa apapun. Apa yang akan dia bawa? Saya tidak tahu pemiliknya apakah masih hidup atau tidak. Tapi itu menggambarkan betapa dunia ini hanya sementara.
Lanjut lagi tadi ya, kita sebagai manusia hanya fokus pada fisiknya kita saja. Kita makan, itu aktivitas fisik. Olahraga, fitness, itu aktivitas fisik. Tapi kita lupa bahwa ruh kita, raga kita juga butuh untuk di maintenance, butuh untuk di charge. Dengan cara apa? Dengan cara mengaji, beribadah kepada Allah, rihlah mentadaburi penciptaan-penciptaan Allah, melihat pergantian siang dan malam, penciptaan bumi dan langit, menyadari bahwa kita adalah ciptaan Allah yang lemah, bersujud, menangis, memohon ampun atas kesombongan-kesombongan kita, meminta maaf pada saudara-saudara kita yang pernah mungkin kita sakiti tanpa kita sadari, berbuat baik kepada sesama, menolong sesama yang kesusahan, bangun di sepertiga malam terakhir, berpuasa. Itu adalah aktivitas-aktivitas yang dapat memperbaiki ruh kita, raga kita. Jadi seorang alim itu berkata, kebanyakan manusia ini memperlakukan fisiknya itu seperti anak kandung kesayangan, sementara memperlakukan ruhnya itu seperti anak tiri. Jasadnya saja terus yang dia lakukan perawatan, yang dia maintenance, tapi ruhnya itu dia lupa. Hanya sisa-sisa waktunya saja yang dia habiskan untuk merawat ruhnya. Kalau misalkan fisik itu berantakan, itu misalkan dia banyak makan makanan junk food, makanan yang menyebabkan penyakit, jarang olahraga, jarang mandi sehingga bau, bajunya lusuh, itu orang yang tidak memperhatikan fisiknya. Sementara orang yang tidak memperhatikan ruhnya, dia lupa pada aktivitas ibadahnya, dia lupa untuk bertakwa kepada Allah, bahkan jatuh ke dalam kemaksiatan, khususnya kemaksiatan ketika dia sedang berada sendiri. Dia merasa tidak ada yang mengawasi, lalu dia dengan gampangnya melakukan kemaksiatan, sehingga ruhnya menjadi lemah, gelap, dan berantakan. Hadirin sekalian, manusia itu jika memiliki ruh yang baik, ruh yang penuh ketakwaan dan keikhlasan, dia dapat membuat dirinya mendapatkan derajat yang lebih tinggi dari makhluk Allah lainnya. Karena sebagaimana tadi sudah saya sebutkan, kita ini berasal dari tanah, warnanya itu hitam, baunya itu busuk. Sedangkan kalau kita bandingkan dengan cahaya, warna cahaya itu terang, berkilau, tempatnya tinggi di atas cakrawala, sementara tanah itu di bawah. Lalu cahaya yang tinggi itu harus bersujud kepada tanah. Kenapa? Allah Subhanahu wa taala memberikan jawaban, maka apabila aku telah menyempurnakan kejadiannya dan telah meniupkan ke dalamnya ruh ciptaanku, maka tunduklah kamu kepadanya dengan bersujud. Maka bersujudlah para malaikat itu semuanya bersama-sama. Quran surat Al-Hijr ayat 29-30. Ternyata cahaya yang tinggi itu bersujud kepada tanah yang rendah, karena Allah yang Maha Tinggi telah meniupkan ruh yang suci ke dalam tanah tersebut. Jadi ini juga yang membedakan antara umat Islam dengan pemikiran Barat, bahwa kita yakin bahwa Allah menciptakan manusia itu ya langsung dari tanah, langsung manusia Nabi Adam itu. Sementara sebagian besar orang Barat itu mempercayai teori evolusi Darwin, bahwa manusia itu berevolusi dari kera atau binatang. Jadi saudaraku sekalian, ruh yang baik, ruh yang ikhlas, penuh ketakwaan, bisa lebih tinggi derajatnya daripada malaikat. Sementara ruh yang buruk, ruh yang berantakan, bisa lebih rendah daripada binatang ataupun setan. Sebagaimana saat ini kita bisa menyaksikan akhlak para Zionis yang melakukan pembantaian di Palestina,
Mereka secara fisik mungkin baik, bersih, pintar, cerdas, tetapi hatinya sombong. Mereka dengan bengis membunuh manusia lainnya. Kebanyakan diantaranya adalah wanita dan anak-anak. Sudah hampir 30.000. Jadi ada 22.000 yang meninggal, 8.000 diantaranya hilang. Mungkin masih tertimpa runtuhan yang menjadi korban. Tetapi Zionis ini menolak untuk bertanggung jawab, dan mereka mengatakan mereka memiliki hak untuk melakukan hal tersebut, memutarbalikkan fakta, dan ini adalah salah satu pertanda ruh mereka sangat buruk, gelap, dan berantakan. Semoga Allah memberikan hukuman seberat-beratnya kepada mereka, dan semoga Allah memberikan kekuatan kepada saudara-saudara kita di Palestina. Dan pada hari ini sebenarnya saat ini sedang terjadi sidang hearing di Mahkamah International Court of Justice di Den Haag, Belanda. Jadi Israel ini sedang dituntut oleh Afrika Selatan atas kejahatan perang yang mereka lakukan. Kemarin sudah hari pertama dan hari ini adalah hari kedua. Mudah-mudahan hasilnya akan baik. Dan Afrika Selatan itu sendiri memiliki sejarah dalam melawan perbudakan, melawan apartheid, tindakan rasial yang membedakan orang kulit hitam dan kulit putih. Mereka memiliki ikon nasional, yaitu Nelson Mandela. Ketika dia sedang memperjuangkan nasib orang-orang di Afrika Selatan, dia malah dipenjara seumur hidup. Dan kurang lebih dia 27 tahun, dari tahun 62 sampai dibebaskan di tahun 1990. Akhirnya dia bisa mendapatkan keadilan, dan dia tercatat sebagai pahlawan di sana. Semoga pada hari ini keadilan dapat ditegakkan dan Israel dapat dihukum oleh pengadilan internasional. Dan kembali lagi kepada topik khutbah pada kali ini, sebagai penutup, saya berpesan kepada kita semua agar kita senantiasa memperbaiki diri kita. Mari kita charge ruh kita, memperbaiki ruh kita, memperbanyak amalan kebaikan. Semoga amalan kebaikan yang kita lakukan dapat menjadi bekal kita di hari akhir nanti. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullahu li wa lakum wastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada bil hudahu ila yaumil qiyamah, amma ba'd. Faya ibadallah, usini nafsi wa iyyakum bittaqullah faqad fazal muttaqun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu tasliman. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma fir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wati aqdir hajat. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imaman. Rabbi ij'alni muqimas salati wa min dzurriyyati rabbana taqabbal du'a. Rabbana ighfir lana dzunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu